Selamat siang Sobat Primaya, bertemu lagi dengan Primayanto. Mungkin belum kenal ya, ini perkenalkan saya Gianta Dharma, saya sebagai dokter jaga di Primaya Hospital Bekasi Barat. Saya hari ini diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai moderator, dan juga di sini sudah ditemani nih dengan narasumber kita yang pastinya oke banget, kece banget. Ada Dr. David Susanto. Ya, selamat siang Dr. David. Selamat siang, Gianta. Dr. David ini beliau ada dokter spesialis neurologi ya, yang juga dia bekerja di Primaya Hospital Bekasi Barat. Beliau sudah mengambil fellowship di bagian neurointervensi ya, Dokter, terima kasih sudah bisa join di sini, Dokter. Gimana? Sehat tuh kabarnya? Sehat, baik dok. Baik. Ya, sibuk juga ya, lumayan ya. Ya, lumayan. Ya, ya senang ya dok kita bisa jumpa di sini. Mungkin ada bahasanya sekarang lumayan ya dok, karena kalau misalnya kita lihat dari gejalanya itu kan mungkin cukup banyak di apa dialami ya oleh orang-orang di sini. Cuman yang penyakitnya ini nih yang nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi dari dokter David. Karena kan hari ini kita mau bahas tentang sakit kepala kronis nih dok, yang juga hati-hati nih mungkin ada kemungkinan dia bisa disebabkan oleh aneurisma. Kalau boleh kita tanya dulu nih dok ya, sakit kepala yang kronis itu apa sih sebenarnya dok? Karena kan kita sering dengar ya, maksudnya ada sakit kepala yang akut atau yang kronis gitu. Gimana dok? Ya, jadi untuk dari definisi sendiri ya, sakit itu adalah suatu sensasi yang tidak nyaman, yang mengganggu sehingga memungkinkan orang untuk mencari pertolongan, terutama ke tenaga kesehatan. Nah, dari kumpulan gejala sakit dan kepala itu menunjukkan bahwa adanya sensasi tidak nyaman pada di daerah kepala hingga biasanya batasnya sampai di leher ya. Untuk tenggat waktu daripada kronik sendiri itu kita kategorikan kronik apabila sudah lebih dari 3 bulan, bisa secara kontinu atau dirasakan hilang timbul ya, intermiten seperti itu. Ini adalah sakit kepala yang memang perlu mendapatkan perhatian, karena biasanya kalau sampai pasien sudah datang ke rumah sakit berarti pasien sudah terganggu kualitas hidupnya dan mengganggu pekerjaannya seperti itu. Jadi kan mungkin untuk beragam usia sekarang udah banyak yang ngerasa sakit kepala, karena mungkin sakit kepala ini agak susah-susah gampang mungkin ya. Karena kan yang mungkin yang awal-awal ada yang bisa sakit kepala yang mungkin karena hal yang lain gitu. Kalau misalnya nih sakit kepalanya udah sampai 3 bulan, kita gimana ya kalau misalnya pengen tahu bahwa ini tuh sudah ada sesuatu yang berbahaya gitu. Maksudnya nggak cuma dari sekedar nyeri kepala yang bisa kita singkirkan, kan suka ada yang bilang oh ya itu karena stres lah atau misalnya karena panik. Kira-kira ada nggak sih dok yang bisa kita jadikan patokan atau mungkin tanda bahaya ya, kayak jadi kalau misalnya sakit kepala ini udah harus mencari professional help lah gitu. Berdasarkan rekomendasi guideline saat ini bahwa sakit kepala itu yang perlu kita waspadai ada yang namanya red flag atau tanda bahaya ya, itu yang perlu perhatian khusus ya, antara lain satu, sakit kepala yang bersifat tiba-tiba dan sangat hebat ya, akut, itu perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, sakit kepala yang sudah lama dan bersifat kronik dan progresif, makin lama makin hebat ya. Tiga, sakit kepala yang disertai tanda-tanda klinis seperti ada yang kelemahan sisi tubuh, gejala pelong, mulut mencong, ataupun disertai kejang. Atau riwayat sakit kepala yang disertai dengan misalkan ada riwayat keganasan sebelumnya atau demam tinggi. Nah, itu adalah suatu kondisi-kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan kita perlu evaluasi lebih lanjut. Itu biasanya kalau buat sakit kepala kan obat warung sekarang banyak kan. Itu buat nggak sih dok kalau buat ngatasin sakit kepala? Sebenarnya untuk kondisi yang awal itu boleh dipertimbangkan, tapi untuk penggunaan jangka panjang sangat tidak disarankan. Karena untuk sakit kepala itu penggunaan obat-obatan minum itu ada batasannya, tidak diperkenankan dikonsumsi dalam jangka panjang. Karena justru sakit kepala itu juga justru bisa diindus oleh penggunaan medikamentosa atau obat yang berlebihan. Seperti itu. Jadi obat kan hanya menghilangkan gejala tapi tidak mencari penyebab. Sehingga jika memang dirasakan berulang-ulang, mau nggak mau kita harus mencari dan mengevaluasi penyebabnya pada pasien seperti itu. Jadi ini hal yang baru dok, karena kan mungkin yang pasti orang tuh cari pengobatan
terutama obat warung itu kan pasti nyari enaknya dulu. Dan kalau misalnya udah kebiasaan kan pasti ya sudah dilanjutkan. Padahal kan sebenarnya ada juga ya ternyata nyeri kepala yang juga disebabkan karena obat-obatan. Betul. Berarti buat intinya nih kita harus cari yang sebenarnya menjadi penyebab sakit kepalanya itu apa gitu. Ya. Karena kan kalau obat warung itu seperti kata dokter tadi dia nggak nyelesain masalahnya, dia hanya mengurangi rasa nyerinya. Rasa nyeri dan gejala saat itu. Gejalanya saat itu. Memang nih seberapa sering sih dok maksudnya nyeri kepala ini yang disebabkan karena ada gangguan nih di otaknya atau misalnya sesuatu lah misalnya dari secara struktur di otak itu ada problemnya itu seberapa sering sih? Jadi nyeri kepala itu sebenarnya secara klasifikasi itu dibagi skala besar ya. Dua, yaitu satu sakit kepala yang primer dan yang kedua adalah sakit kepala sekunder. Ya, di mana sakit kepala primer itu adalah sakit-sakit kepala yang bukan disebabkan oleh sesuatu yang bahaya. Memang itu mendominasi mayoritas kasus ya, mencapai 80-90% kasus seperti nyeri kepala tipe tegang, migrain, cluster headache gitu ya. Tapi sebelum kita memastikan itu adalah bukan sesuatu yang bahaya, kita harus memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang berdampak pada sakit kepala itu, yaitu sakit kepala sekunder. Sakit kepala sekunder itu banyak ya, bisa karena tumor di dalam kepala, infeksi otak, atau pendarahan otak ya, ataupun masalah-masalah seperti ketidaknormalan pembuluh darah di dalam kepala. Itu semua bisa mencetuskan sakit kepala seperti yang kita kita di topik hari ini ya. Salah satunya seperti aneurisma itu bisa mencetuskan sakit kepala, mungkin AVM ya, anterivena malformasi ya, itu semua bisa mencetuskan sakit kepala selain daripada tadi infeksi, tumor ya, atau mungkin pendarahan kepala itu bisa. Ini mungkin hal yang baru didengar ya dok. Mungkin bagi sebagian orang ada nih yang namanya aneurisma. Kan mungkin kalau stroke mungkin orang nggak tahu ya, atau perdarahan mungkin juga nggak tahu, tumor ya nggak cuma di otak juga. Nah kalau yang aneurisma ini sebenarnya apa sih? Ya, jadi untuk aneurisma sendiri itu adalah definisinya ya, itu adalah penipisan atau kelemahan daripada dinding pembuluh darah dimanapun ya, bisa di kepala, bisa di pembuluh darah di jantung atau pembuluh darah di kaki ya. Tapi yang di saat ini kita bahaskan di otak ya, jadi aneurisma otak, di mana terdapat penipisan daripada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu dindingnya menjadi seperti balon tuh, di mana sewaktu-waktu bisa meletus sehingga menyebabkan pendarahan di dalam kepala. Sehingga aneurisma itu salah satu pencetus atau penyebab daripada pendarahan di dalam kepala. Berarti nggak cuma di otak, maksudnya secara general di seluruh pembuluh darah ya, bisa. Betul. Karena ya semua pembuluh darah kan punya dinding kan. Seperti itu. Cuman kalau misalnya aneurisma ini kan tadi dokter bilang dia kayak balon ya, maksudnya kalau saya bayangin dia kayak ruangnya tuh bisa melebar tapi dindingnya jadi tipis. Karena kan kalau kita tiup balon yang awalnya warnanya tuh tebal, dia lama-lama kan jadi menipis gitu ya dok. Betul sekali. Itu dia memberikan gejala apa sudah saat pas dia meletus atau hanya waktu saat dia mengembang itu sudah bisa memberikan gejala? Ya, jadi untuk aneurisma sendiri itu terbagi atas dua ya, di mana aneurisma berdasarkan gejalanya bisa aneurisma yang sudah pecah dan yang belum pecah. Dimana kalau yang sudah pecah tentunya akan memanifestasikan klinis atau gejalanya itu sakit kepala hebat ya, kita bilang sebagai tanda club headache, atau bisa dengan penuh kesadaran sehingga pasti pasien datang ke rumah sakit dengan pendarahan otak. Tapi kalau yang belum pecah atau belum pecah itu biasanya bisa tanpa gejala jika ukurannya masih kecil, atau gejalanya bisa apa aja, bisa hanya sakit kepala saja yang bersifat lama dan makin lama makin hebat, atau disertai gangguan defisit neurologis atau gangguan neurologis seperti matanya menutup ya, kita bilang sebagai ptosis, atau misalkan telinga berdenging, atau misalkan juga kelemahan pada sisi tubuh. Itu semua bisa terjadi tergantung pada pembesaran dindingnya itu menekan struktur di sekitarnya begitu. Jadi memang tergantung letaknya ya, maksudnya gejalanya mungkin sangat tergantung dari luas ya, letak pembuluh darahnya.
Nah ini berarti kan tadi ada yang dibilang thunderclap itu maksudnya kayak nyeri banget gitu. Iya, Apa? karena saking sakitnya sampai dibilang seperti kayak tersambut petir gitu. Makanya dianalogikan sebagai thunderclap headache seperti itu. Jadi nggak bisa diabaikan lagi ya dok. Maksudnya karena kan kadang orang ada yang ngerasa sakit kepala biasalah tinggal Ya. tidur gitu kan, kadang ada yang Kalau sudah berbulan-bulan tentunya kita kan harus mencari tahu ya sebabnya. Karena itu sudah mengganggu kualitas hidup. Seperti itu. Nah, ini mungkin agak sulit ya dok kita buat tahu dari kita mungkin bisa punya amit-amitnya gitu ya, ada seseorang tuh punya aneurisma di otaknya. Selain dari gejalanya tadi yang membedakan yang mungkin nyerinya hebat dan sudah berbulan-bulan atau bahkan yang sudah sampai ada gejala gangguan neurologisnya, entah matanya yang menutup atau misalnya sebagian tubuhnya yang ini, itu apa yang bisa dicoba dicari gitu loh, maksudnya agar kita bisa pasti tahu bahwa kita tuh punya atau tidak punya aneurisma otak gitu. Maksudnya kan mungkin orang takut ya kan, oh saya sering sakit kepala ya jangan-jangan gitu kan, takutnya gitu. Apa tuh yang bisa di Jadi untuk aneurisma sendiri memang penipisan dari dinding pembuluh darah itu tidak lepas daripada faktor genetik juga ya, di mana seseorang lebih mudah terkena aneurisma jika memang mungkin ada riwayat keluarganya yang demikian, atau mungkin daripada pasien itu sendiri secara genetik. Yang kedua itu adalah faktor populasi, di mana di penelitiannya dikatakan bahwa orang Jepang itu memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan orang European gitu. Jadi kan kalau kita pukul rata bahwa orang Jepang itu kan Asia ya, jadi sebenarnya kita orang Asia pun berisiko. Betul. Selain itu juga pertama dari populasi, yang kedua dari tekanan darahnya, karena tekanan darah tinggi meningkatkan risiko terjadinya aneurisma serta usia di atas 70 tahun gitu, itu meningkat risikonya. Nah, terbentuknya aneurisma itu biasanya banyak di pembuluh darah yang bercabang, karena ketika ada percabangan aliran darah kita kan mengalami turbulensi ya, dia alirannya nggak lancar sehingga dia menabrak dinding sehingga menyebabkan dinding itu makin lama makin menipis seperti itu. Sehingga pada pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi itu memang harus dijaga tensinya, karena jika tidak meningkatkan risiko terjadinya aneurisma seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita coba tarik ya, berarti kan ada dua faktor ya, maksudnya ada dua faktor yang kita tidak bisa rubah ya, kayak seperti contohnya keturunan, genetik, dan ada faktor yang bisa kita rubah ya, yang kita jaga lah gitu. Karena kan mungkin orang-orang tahunya kayak misalnya darah tinggi nanti kenanya ke jantung atau ke ginjal. Tapi kan ternyata juga bisa ya, karena secara konsep itu tetap pembuluh darah yang kena dan di otak juga kan kena masalahnya karena pembuluh darah. Betul. Jadi tekanan darah juga kita harus jaga nih. Betul. Faktor lainnya ada nggak sih kira-kira selain tekanan darah? Faktor lainnya sih mayoritas itu sih dok ya. Dan gula juga ya, karena gula itu kan juga membuat pembuluh darah kita kesehatannya jadi lebih tidak baik gitu, sehingga meningkat risikonya juga pada penderita sakit gula. Jadi tetap ya kalau misalnya ada seseorang itu udah tahu ya, misalnya dia udah punya riwayat penyakit yang kronis lah istilahnya, yang seperti gula, darah tinggi, itu tetap harus dijaga juga ya, karena kan salah satu penyebabnya bisa ke sini. Betul. Jadi bisa jadi lebih waspada juga ya dok. Mungkin maksudnya kalau misalnya ada orang punya nyeri kepala dia udah bulan nggak hilang-hilang dan dia tahu dia bahwa ada riwayatnya, saya udah punya riwayat darah tinggi dan jangan minum obat gitu misalnya, atau misalnya udah minum obat tensinya masih sudah tinggi, mungkin bisa jadi ini juga ya dok, waspada lah buat mereka ini. Ini ada cara pastinya nggak sih dok buat kita bisa, itu kan tadi kita udah ngobrol nih faktor-faktor yang mungkin bisa menyebabkan dan gejalanya nih. Untuk pastinya kita tahu bahwa kita tuh punya aneurisma otak, ada yang bisa kita lakukan nggak sih atau kita periksa selain ke dokter David? Ya, jadi sebenarnya aneurisma itu selama aneurisma tidak pecah, pada gambaran CT scan atau MRI biasanya tidak tidak ada gambaran apa-apa dok, nggak ada kelihatan apa-apa kecuali MRI ya. MRI bisa saja kelihatan, apalagi kalau misalkan aneurismanya itu sudah mulai ada
trombosis kita bilang, ada yang putih-putih itu kita bisa lihat daripada di MRI itu aja tidak pasti, jadi hanya sama-sama saja, sehingga MRI dan CT scan itu hanya bisa memvisualisasi uh, pecahnya aneurisma sebagai pendarahan, tapi untuk detail adanya aneurisma atau tidak sebelum pecah itu pemeriksaan yang perlu kita lakukan adalah satu seperti CT angio, MRA atau cerebral angiografi atau DSA gitu. Nah, pemilihan daripada CT angio, MRA atau DSA adalah seperti ini, di mana kalau berdasarkan guideline-nya yang paling level of evidence paling tinggi dengan presisi dan bisa melihat aneurisma dengan ukuran sekecil apapun itu adalah DSA atau cerebral angiografi. Karena itu selain dari tindakan diagnostik daripada kita mengidentifikasi aneurismanya, kita juga bisa mengambil keputusan perlu tindak lanjut seperti tindakan endovaskular atau tidak. Ya, sedangkan untuk yang CT angio atau MLA itu memiliki tingkat sensitivitas yang sudah cukup tinggi tapi tidak 100%, di mana aneurisma yang kecil atau blister aneurisma yang size-nya kecil itu biasanya tidak terdeteksi dengan baik, sehingga kadang luput daripada pemantauan kita seperti itu. Yang dinamakan cerebral angiografi atau DSA itu sama kayak ini dok, proses kateterisasi jantung. Maksudnya kita melihat dari pembuluh darahnya gitu ya? Betul, jadi cerebral angiografi atau DSA itu adalah saat ini pemeriksaan diagnostik yang tertinggi untuk menilai pembuluh darah di dalam atau di luar kepala, di mana prosedurnya itu sama halnya seperti kateterisasi jantung ya, melalui akses pembuluh darah di paha, kemudian nanti kateternya itu kalau jantung masuk ke jantung, kalau kami dari endovaskular itu masuknya ke pembuluh darah di leher, dan bisa kita lanjutkan ke atas juga jika diperlukan. Jadi kita bisa memvisualisasi pembuluh darah secara langsung, dinamisnya juga kelihatan. Jika kita mau rekonstruksi 3 dimensi juga bisa kelihatan seperti itu. Tapi itu berarti untuk resiko yang prosedurnya kurang lebih sama ya, berarti dengan kateterisasi jantung? Sama, kalau dari studinya itu sih dikatakan bahwa tindakan cerebral angiografi itu memiliki risiko yang sangat minimal pada usia muda dan tidak ada riwayat gangguan ginjal ya, ataupun alergi, itu risikonya sangat minimal ya, di bawah 1%, 0,5 sampai 1%. Ya, dimana memang jika memang benefitnya sangat lebih dipertimbangkan dibandingkan resikonya, sangat bisa kita gunakan untuk mengobati apabila memang ada tindakan endovaskular lanjutan seperti itu. Jadi sangat bisa untuk jadi pilihan ya? Karena kan mungkin ini hal yang belum banyak orang tahu ya, karena kan kalau kateterisasi jantung mungkin sudah banyak yang melakukan, maksudnya selain di center-center rumah sakit besar juga kan itu sudah banyak ya. Mungkin ya orang-orang pasti agak takut lah ya, pasti karena ini ada sesuatu nih masuk ke kayak gitu. Karena sebenarnya juga sama ya buat prosesnya dengan kateterisasi jantung. Iya, sama. Jadi prosesnya itu biasanya kita untuk diagnostik ya, cerebral angiografi itu kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Dan biasanya dilakukan dalam kondisi yang sadar pasiennya, bukan suatu operasi. Dan pada saat tindakan umumnya tidak ada mengeluhkan sakit kepala atau pusingnya. Kalaupun ada pun hanya sebagian kecil orang saja. Itu hanya sakit kepala biasa saja dan kita bisa berikan dengan obat supaya pasien bisa mentoleransi. Nah ini kalau misalnya kita sudah melakukan prosedur itu ya, dikatakanlah kita ternyata selama ini nyeri kepala yang dialami seseorang itu ternyata ada karena aneurismanya, itu ada yang bisa dilakukan untuk mengobati atau mungkin setidaknya mencegah lah ya, biar dia kan tadi yang lebih menyeramkan kalau dia sudah pecah ya, karena kan kalau sudah pecah akan lebih fatal lagi kan penyebab yang terjadinya gitu. Itu ada yang bisa dilakukan kira-kira? Ya, untuk tindakan pada aneurisma itu untuk tindakannya ada 2 jenis ya, ada pendekatan operatif dan tindakan endovaskular. Untuk operatif itu biasanya dikerjakan oleh dokter bedah saraf dengan cara di clipping. Jadi dinding pembuluh darah yang menjadi balon itu diklip kemudian dipotong sehingga tidak menjadi pecah di kemudian hari. Yang kemudian yang kami kerjakan itu biasanya tindakan endovaskular, di mana kita melakukan pemasangan coiling di situ.
ya. Jadi untuk aneurisma itu banyak jenisnya. Ada tipe yang sakula atau fusiform atau dissenting, di mana masing-masing tipe itu juga tindakannya berbeda. Cuman mayoritas kasus memang kasusnya aneurismanya tipenya yang sakula pada satu dinding ya, di mana kita bisa melakukan pemasangan coiling di situ atau pasang kawat. Untuk pemasangan kawat ini bukan tindakan operasi dok, jadi semuanya dilakukan sama kayak tindakan kateterisasi, cuman ketika kateterisasi kita tambahkan pemasangan kawat pada lokasi yang mengalami aneurisma itu. Dan tidak semua aneurisma juga kita lakukan tindakan, tergantung satu, pendekatannya apakah sudah pecah atau tidak. Kalau sudah pecah, tentu kita langsung pasang coiling, ya, pasang kawat. Yang kedua, jika belum pecah, itu kita perhatikan dulu sudah ada gejala yang mengganggu atau tidak. Kalau sudah ada gejala yang mengganggu, tentunya kita pasang kawat sebelum itu pecah dan bertambah besar. Yang kedua adalah apakah ukurannya gimana? Kalau ukurannya berdasarkan guideline di atas 7 mm, ukuran dumnya ya, kantongnya itu, risiko untuk pecah jauh lebih tinggi. Sehingga kita tidak mau ambil risiko, kita pasang kawatnya sebelum aneurisma itu pecah. Lalu bagaimana untuk kondisi yang tidak bergejala dan di bawah 7 mm? Pada kasus seperti itu kita umumnya bersifat konservatif. Satu, jaga lifestyle, tensinya dijaga ya. Kemudian juga kita evaluasi monitoring ukuran daripada aneurisma itu tiap 6 bulan sekali dong. Ya, jadi kita monitoring apakah ada pertumbuhan yang progresif atau tidak. Kalau dia bertambah tumbuh makin besar ya alangkah baiknya kita lakukan pemasangan coiling. Tapi kalau misalkan umumnya ukurannya malah mengecil dan tidak bertambah besar ya kita bisa konservatif dengan pemantauan berkala seperti itu. Tapi berarti bisa menghasil sendiri ya? Maksudnya kalau tadi kita mengikuti guideline di bawah 7 mm, kita coba dengan terapi konservatif, itu ada juga dok yang mengecil? Ada aja yang mengalami trombosis, jadi dindingnya itu terisi oleh bendungan-bendungan sumbatan ya, sehingga dia mengkerut dan menghilang dengan sendiri. Yang spontan trombosis ada seperti itu. Jadi nggak semua harus dilakukan tindakan gitu? Iya, betul. Lagi kita evaluasi lagi ya. Dari klinisnya pasien datang dengan seperti apa kondisinya. Tapi mungkin juga kalau misalnya ukurannya masih kecil, gejalanya sangat hebat, bisa? Bisa aja pada beberapa blister aneurisma yang sangat kecil, dia nggak menunggu ukurannya besar sudah pecah dok. Jadi biasanya pasien datang dengan sakit kepala berulang itu bisa karena aneurisma yang besar atau mungkin sudah pecah dikit-dikit dia. Pecah, rembes, terus nanti dia dindingnya bagus lagi, rembes lagi. Jadi kadang dia berdarah, kadang nggak berdarah atau enggak, sehingga itulah yang kadang mencetuskan sakit kepala berulangnya dari situ karena size-nya yang besar atau karena kadang rembes darahnya hilang timbul. Jadi sakit kepala hilang timbul. Itu yang perlu kita pantau. Masalahnya kendalanya banyak orang itu bahasa ketika sudah melakukan MRI dan CT scan bersih menganggap bahwa kepalanya sudah tidak apa-apanya, padahal MRI dan CT scan bukan untuk modalitas melihat pembuluh darah. MRI dan CT scan hanya modalitas melihat jaringan otak ada sesuatu atau tidak, tapi tidak bisa memvisualisasi ada masalah atau tidak pada pembuluh darah. Yang bisa melihat ada tidaknya masalah pada pembuluh darah yang terbaik saat ini adalah DSA atau cerebral angiography, kedua adalah CT angio, yang ketiga adalah magnetic resonance angiography. Ya. Jadi ini baru sih dok, mungkin ya orang kan tahunya mungkin sekedar CT scan, udah CT scan aman. Karena kan ada juga yang kayak gitu. Ya, sebagian besar kasus kalau memang bukan pendarahan atau infeksi ya aman atau tumor ya, karena tiga itu untuk menseleksi ada tidaknya pendarahan, tumor otak dan infeksi seperti itu. Jadi kalau memang nggak ada itu ya relatif aman, tapi tidak untuk ketidaknormalan pembuluh darah dalam kepala. Jadi sebenarnya mereka punya fungsi masing-masing ya. Maksudnya, betul. Nggak bisa kita pukul-pukul bahwa sakit kepala kita langsung DSA juga ya, nggak bisa juga. Nggak bisa. Harus kita sinergis evaluasi juga ya, maksudnya dari gejala penyertanya yang lain gitu ya. Walaupun untuk melihat pembuluh darah tadi kan yang paling terbaik saat ini adalah DSA, cuma juga kan siapa tahu gangguannya ada di jaringan ya, mungkin kita punya modalitas lain. Betul. Fungsinya beda-beda. Tinggal kita menentukan kapan kalau kita gunakan seperti itu. Karena kan banyak orang yang mikirnya gitu loh, maksudnya
oh dari CT scan saya udah pernah, CT scan juga mungkin 6 bulan lalu kayak udah aman ya. Ya mungkin sebagian besar yang secara gambaran jaringan memang tidak tampak di situ ya. Kalau misalnya tidak tampak ya bisa kita bilang sudah oke lah ya. Cuman ya di yang si apa pembuluh darahnya nih kita belum tahu gitu. Oke. Berarti nih kalau misalnya dari nyeri kepala ya, kan ini agak kalau habis kita ngobrol ini mungkin dia agak susah-susah gampang ya. Karena kan gejalanya juga nggak yang terlalu khas banget. Kalau misalnya kayak stroke kan dia mungkin agak lebih khas lah, orang bisa lebih diajarkan bahwa oh kalau misalnya ada kelemahan sebelah atau bicaranya jadi agak cadel atau belok kan mungkin itu lebih mudah ya. Karena kan kalau misalnya ini nyeri kepala ada yang kita lihat dari waktunya dan mungkin ada penyertanya. Cuman berarti buat uh, take home-nya mungkin ya. Kalau ada nyeri kepala yang berulang dan sudah lama dan ada tanda-tanda tadi red flag-nya ya berarti ya. Yang itu menjadi sudah tanda bagi mereka atau ya siapapun itu untuk segera mencari professional help gitu. Gampangnya sih lebih ke kalau sakit kepalanya itu sudah dirasakan lama dan mengganggu aktivitas, segera periksakan ke dokter. Nanti biar kita yang mengevaluasi apakah ini termasuk nyeri kepala yang sifatnya jinak ya, yang bukan bahaya atau perlu kita perhatikan khusus. Tuh, karena kalau sudah mengganggu kualitas hidup tentunya kan sudah tidak nyaman untuk pasien seperti itu. Sebenarnya simpelnya seperti itu aja sih dok. Yang sudah mengganggu aktivitas dan kerja seperti itu. Key point-nya itu ya dok, dia sudah mengganggu kehidupannya sehari-hari, entah itu saat dia istirahat, atau saat dia kerja, karena kan dia jadi nggak perform juga ya Betul. Gimana-mana. Jadi nggak bisa juga ya kita udah mulai harus aware deh, karena kan biasanya orang bilang sakit kepala stres mungkin kurang healing gitu. Zaman sekarang sering orang kayak gitu. Cuman kan siapa tahu nih khawatirnya kalau misalnya kita nggak coba lebih aware lagi terhadap diri kita, amit-amitnya kita ada sesuatu yang luput dari pandangan kita. Betul. Oke. Dari dokter ada tambahan lagi mungkin? Paling tambahan dari saya, seperti yang tadi mungkin Dokter Gianti sudah sampaikan, kita tidak boleh memandang ringan ya atau memandang enteng suatu masalah khususnya sakit kepala. Ya karena kadang kita kan memandang enteng hanya minum obat-obatan saja tanpa dicari tahu penyebabnya. Ini adalah key point-nya adalah pasien-pasien atau Bapak Ibu sekalian yang sering mengeluhkan sakit kepala, berkepanjangan dan tak kunjung membaik, alangkah baiknya memeriksakan diri ke dokter ya untuk mengevaluasi sebab pastinya karena apa. Jika memang nanti ada sesuatu yang bermasalah, bisa kita antisipasi secara dini tanpa harus menunggu sampai memberat terlebih dahulu. Seperti itu. Dokter kan kerja di sini nih, di Prima Hospital Bekasi Barat ya. Ini bisa kan ya pasien-pasien ketemu ke dokter? Bisa. Di Primaya Bekasi Barat saat ini untuk modalitas kita mengevaluasi penyebab sakit kepala sudah lengkap ya dok ya, dari CT scan kepala, MRI kepala, tindakan angiografi yang paling atas seperti DSA pun, bahkan seperti tindakan coiling atau pemasangan kawat, semuanya bisa kita kerjakan di sini. Jadi sudah lebih sudah komprehensif lah, sampai dari yang ringan sampai yang berat kita bisa kerjakan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan ya dok. Betul, tentunya sesuai kebutuhan mana yang perlu dan mana yang enggak kita akan pilih. Evaluasi dulu ya. Betul. Ini dokter bisa ditemuin kapan nih dok di Primaya? Ya, kalau saya ini khususnya di poli neurointervensi ya, karena saya di bidang subnya di bidang intervensi vaskular. Saya berpraktek Senin sampai Jumat di jam 1 sampai jam 7 malam dan hari Sabtu jam 1 sampai jam 8 malam. Panjangnya ya waktunya. Jadi Senin sampai Sabtu cukup fleksibel jika Bapak Ibu bisa datang untuk berkonsultasi. Berarti nanti biar dokter David aja yang mikirin ya, maksudnya nih sakit kepalanya ke arah mana, modalitas yang perlu digunakan yang mana ya. Iya, betul. Itu yang penting kalau misalnya udah ada yang mengganggu kualitas hidup nih, sebaiknya langsung dicek aja. Iya, minimal kita melakukan screening sehingga kita tahu nih penyebabnya apa, apakah ringan atau tidak. Oke, terima kasih banyak Dokter David atas waktunya. Ini pencerahan banget sih pasti, karena kan mungkin ini ada beberapa terminologi atau sebuah kalimat yang baru ya didengar orang-orang, entah itu ada
tentang pemeriksaannya, entah itu tentang aneurismanya sendiri, dan yang pasti adalah seberapa bahayanya sih nyeri kepala ini bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang menonton pun mungkin ada yang sedang mengalaminya gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak untuk David atas waktunya. Sama-sama. Waktunya ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan sobat Primaya di rumah semuanya bisa mendapatkan sesuatu dari obrolan kita kali ini. Untuk kali itu kami pamit untuk undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.